anak-anak Ibu. Pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Masih semangat ya, walaupun Ibu jam terakhir ini sepertinya. Semangat, Bu. Masih, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Sudah makan belum ya? Belum. Makan siang belum, Bu? Ya, nanti kita makan bareng kalau gitu ya. Oke, baik anak-anak Ibu. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Mungkin boleh dipimpin sama ketua kelas, Rizky. Boleh dipimpin terlebih dahulu, Rizky? Boleh, baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar, kemudian ilmu yang didapatkan juga berkah ya anak-anak ya. Baik, Ibu tadi sudah mengirimkan link formulir untuk absen hari ini ya di Google Classroom kalian. Kemudian silahkan Ananda yang belum mengisi link absennya untuk segera mengisi ya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang asam basa ya. Nah, asam basa, masih ingat nggak kalian apa saja contoh dari senyawa asam dan basa? Ada yang bisa mengingat kembali, Nak? Ayo, siapa? Asam jeruk nipis, Bu. Oke, jeruk nipis. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Floridina, Bu. Minuman Floridina, Bu. Oke, minuman Floridina. Kalau basanya apa? Sabun, Bu. Sabun, ya. Oke, itu adalah beberapa contoh dari asam basa yang kalian temui di dalam sehari-hari kalian ya. Dan masih ingat nggak apa saja indikator yang kalian gunakan dalam menguji suatu larutan itu asam atau basa? Masih ingat apa saja indikatornya? Kertas lakmus. Oke, ada kertas lakmus merah dan biru ya. Nah, apa lagi? Siapa lagi yang bisa nyebutin nih? Indikator universal, Bu. Oke, indikator universal. Nah, kalian bisa lihat di layar kalian ya, ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menentukan suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Oke. Kemudian, apakah kalian Hewan pernah ya, Bu? makan makanan? Ya, ada yang pernah makan makanan khas Sumatera ini kah? Pernah, Bu. Oke, ya pernah ya. Nah, kemudian pernah nggak kalian menambahkan cuka makan ke dalamnya? Pasti pernah ya, karena menambahkan cita rasa ya. Oke, iya biar segar. Ananda tahu nggak kandungan dari cuka makan itu apa? Asam ya, Bu. Iya, pinter ya. Asam asetat, benar sekali anak-anak Ibu, kandungannya adalah asam asetat. Ada yang pernah lihat tidak? Berapa sih kandungan asam asetat di dalam cuka makan itu di dalam di botol cukai tersebut? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Jadi sekitar 20%, 25% itu kandungan asam asetat di dalam cuka makan. Nah, terus bagaimana kita bisa tahu kalau kandungan si cuka makan itu persennya sekitar 20-25? Ada yang tahu bagaimana cara menentukannya atau teknik apa yang digunakan untuk kita bisa menentukan konsentrasi suatu larutan? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, nah pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang titrasi asam basa ya. Jadi tentang titrasi asam basa, di mana tujuan pembelajarannya adalah di akhir pembelajaran diharapkan nanti Ananda semua dapat menjelaskan apa itu titrasi asam basa, kemudian menentukan konsentrasi asam atau basa berdasarkan data titrasinya, kemudian menganalisis data hasil, kemudian kalian bisa juga menentukan kurva ya dari titrasi asam kuat dan basa kuat. Kemudian kalian melakukan percobaan titrasi asam kuat dan basa kuat menggunakan virtual lab ya. Kemudian menyimpulkan hasil analisis dari data yang kalian dapatkan nanti ya. Jadi diharapkan nanti tujuan tersebut nanti dapat dicapai pada akhir pembelajaran nanti ya. Kemudian untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang titrasi asam basa, perhitungan konsentrasi titrasi asam kuat dan basa kuat ya, kurva titrasi asam kuat dan basa kuat, serta percobaan menggunakan virtual lab. Jadi fokusnya di sini kita akan membahas tentang titrasi asam kuat dan basa kuat dulu ya. Untuk penilaian nanti di akhir ya akan ada penilaian sikap ya. Kemudian ada penilaian diri. Kalian akan menilai sendiri bagaimana pemahaman kalian setelah mempelajari materi titrasi asam basa. Kemudian ada kuis ya nak, nanti pakai kuisis. Kemudian ada portofolio berupa LKPD dan laporan hasil percobaan yang nanti kalian kumpulkan setelah 1 minggu pembelajaran ini berakhir. Oke, paham ya anak-anak Ibu ya? Paham, Bu. Oke, Paham, Ibu. alhamdulillah. Masih tetap semangat? Semangat, Bu. Materi Oke, pelajaran tetap kalian semangat. sudah bisa lihat di sini ada modul elektronik. Ibu tautkan di Google Classroom kalian, tinggal klik ya. Kalian bisa buka dari handphone kalian. Kemudian di sini Ibu juga melampirkan poster untuk kurva. Kemudian ini ada media virtual lab-nya. Nah, ini bagian anak Ibu bisa diunduh kemudian diinstal ya. Kemudian ini ada LKPD interaktifnya juga Ibu sudah tautkan di Google Classroom Ananda semua. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ananda bisa mendownload keseluruhan ya untuk kemudian mempelajarinya. Nah, mari kita lihat dulu ya video pembelajaran berikut ini. Pada animasi ini, titrasi yang akan kita bahas adalah titrasi asam basa. Asam yang digunakan adalah HCl yang merupakan asam kuat. Kalian bisa berdiskusi ya bersama teman-teman kalian ya, dan
bertanya melalui aplikasi Poly Everywhere. Dapat ya ekivalen titrasi asam kuat dan basa kuat ya. Kemudian bagaimana cara menentukan indikator yang tepat untuk suatu titrasi asam basa? Oke, pertanyaannya sangat baik ya, sangat bagus sekali. Nah, dengan pertanyaan tersebut ya, Ananda akan menjawab seluruh rangkaian pertanyaan tersebut ya dengan melakukan percobaan ya secara virtual ya. Nah, Ananda bisa mendownload dan menginstal terlebih dahulu webnya jika belum ya. Kemudian melakukan percobaan sesuai dengan yang ada di lembar kerja kalian ya. Ada 2 kegiatan ya anak-anak. Pertama itu ada Elina, Fatia, Rizky, dan Soliha. Nah, kelompok kedua ada Nurhayati, Rosminti, Yolanda, dan Rara Seruni. Nah, dari kelompok tersebut silakan Ananda berdiskusi ya mengerjakannya melalui Zoom ya. Kemudian boleh divideokan, nanti dikirimkan ke Ibu ya sebagai bukti bahwa Ananda melakukan kegiatan tersebut bersama-sama. Oke, kegiatan 1 ya Bu. Ya, boleh. Baik. Kelompok saya, oke. Assalamualaikum. Saya Rizky dari kelompok 1 untuk mau mempresentasikan kegiatan 1. Kegiatan 1, langkah kerja 1 menggali informasi tentang konsep titrasi asam basa dari berbagai sumber. Dari kajian literatur, apa yang dimaksud dengan titrasi? Titrasi merupakan salah satu prosedur dalam ilmu kimia yang digunakan untuk menentukan molaritas dari suatu asam Dan atau basa. kegiatan kedua ini percobaan virtual lab-nya, Bu. Oke, maka di sini setelah kami melakukan sesuai dengan prosedurnya, maka diperoleh data pengamatannya seperti ini, Bu. Volume HCl-nya semua 25 mili. Kemudian diperoleh pH yang berbeda-beda, semakin lama semakin meningkat. Ada 40 data ya, Ibu. Lalu untuk pertanyaan yang pertama dari percobaan ini, tuliskan persamaan reaksi Baik dari sekali, percobaan. terima kasih kelompok 1 dan 2 ya yang sudah melakukan kegiatannya dengan baik. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Untuk menentukan konsentrasi, ya kita menggunakan konsep bahwa mol ekuivalen itu sama asam sama dengan mol ekuivalen basa. Berarti A dikali volume asam dikali molaritas asam sama dengan B dikali valensi basa dikali molaritas basa. Seperti yang sudah Ananda kerjakan tadi ya menggunakan rumus ini untuk menentukan konsentrasi. Kemudian jika larutan asam tersebut diteteski dengan larutan basa, maka pH-nya akan perlahan naik. Mengetahui kemampuan Ananda bisa mengklik tugas kelas pada Google Classroom ya. Di sini ada kuis titrasi asam basa ya, kemudian juga ada penilaian diri kalian ya. Kalian silakan menilai kemampuan kalian pada saat pembelajaran hari ini, sudah paham atau belum ya, silakan dijawab dengan jujur. Oke, silakan melakukan aktivitas penilaiannya dulu ya. Ibu kasih waktu sebanyak 10 menit. Oke, terima kasih ya sudah menjawab rangkaian. Siapa yang bisa menyimpulkan satu-satu boleh? Bu. Ya, oke, Rizky silahkan. Titrasi itu metode untuk mengetahui konsentrasi dari asam atau basa yang belum diketahui konsentrasinya. Iya, benar sekali. Jadi untuk menentukan satu asam atau basa yang tidak diketahui konsentrasinya. Ada lagi teman-teman lain apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Saya, Bu. Oke, Nurhayati silahkan. Peran indikator asam basa pada proses titrasi asam basa, Bu. Jadi kegunaannya adalah sebagai penanda akhir proses. Untuk pembelajaran minggu depan ya kita akan ketemu lagi tapi dengan tatap muka ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Minggu depan kita akan melakukan percobaan dengan secara langsung ya di laboratorium. Jadi jangan lupa anak ibu tetap memakai masker ya, tetap mencuci tangan dan patuhi protokol kesehatannya, jaga jarak ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga ilmu yang kalian dapatkan berkah serta bermanfaat bagi Anda semua. Oke, boleh ketua kelas untuk menutup terlebih dahulu. Berdoa ya, Bu? Ya. Oke. Teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan. Terima kasih anak-anak ibu semua. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.